Baik, materi kita hari ini yaitu memahami Al-Quran. Lalu kita masuk kata kunci Al-Quran. Lalu ada pengertian memahami pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran tersebut. Oke. Baik anak-anak semuanya, pengertian Al-Quran, para ulama berpendapat berbeda-beda dalam memahami pengertian Al-Quran. Di sini kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia di dunia dan akhirat. Cara bahasa Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan cara istilah Al-Quran adalah wahyu yang dituliskan di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, membaca merupakan ibadah hukumnya. Lalu yang kedua, kita membahas nama-nama Al-Quran. Tentu nama-nama Al-Quran ini tidak asing lagi di dalam diri kita, bahkan mungkin kita sudah bisa menyimpulkan. Nama Al-Quran antara lain adalah Al-Quran yang merupakan nama yang paling populer, paling dikaitkan pada kitab suci terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Al-Kitabah. Al-Quran ini merupakan nama Al-Quran lain. Al-Quran juga sering disebut sebagai Al-Kitab atau Kitabullah, kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dan nama yang lain yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda, di mana di sini merupakan Al-Quran memiliki pengertian antara yang hak dan yang batin sebagai pembeda untuk kita semua. Lalu masih nama-nama Al-Quran, yang keempat ada Az-Zikr, yaitu berarti peringatan. Maksudnya Al-Quran memberikan peringatan kepada kita selaku manusia agar kita berusaha selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada At-Tanzil, yang artinya diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada kita seluruh umat Nabi dan terkhusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak-anakku sekalian, perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan, akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Sebagai seorang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agama agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah, karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji, serta lain-lain sebagainya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita tutup ini kita masuki rangkuman. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang lafaznya berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, telah dihafalkan dengan baik oleh umat Islam, dituliskan dalam susunan mushaf dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya nilai ibadah. Lalu Al-Quran memiliki beberapa nama, diantaranya Al-Kitab, Al-Furqan, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya penutupan. Sebelum kita tutup, mari pembahasan kita hari ini, mari kita terus belajar agar semakin berkembang. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang, mohon maaf, dan ingat, ilmu yang kita dapat hari ini adalah investasi untuk masa akan datang. Tetap semangat ya.
Pak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.